Alasan yang kedua, kenapa Khalid Abu-Syadi membahas tentang hati daripada membahas yang lain. Di sini beliau mengatakan al-hadful mushtarak, yaitu sasaran yang sama antara Allah dengan setan. Waqad adraka asyaiton daural qalbi. Setan telah memahami peran hati, wa makanihi, wa makanahu, dan posisinya. Falam yudayyi waqtahu, mongko ora nyanyiaken sapa setan waqtahu ing wektune menungsa fi ma'ariki janibiyah, ing dalam peperangan, ing dalam merangi sisi hati, au munawasyati hamisyah. Bal sawwaba juhdahu nahwa hadfin wahidin wa ghayatin sabitatin, bahkan mengarahkan kesungguhannya hanya untuk tujuan satu, wa ghayatan sabitah, dan tujuan yang tetap. Qala Ibnul Qayyim, walamma alima atuwullah, semangsane ngerti sapa musuhe Gusti Allah iblisu, rupane iblis, annal madaro, satuhune pusat, alal qalbi, ing atase ati, wal i'timad alaihi, lan bergantung. Annal madaro, satemene pusate pahala iku alal qalbi, ing atase ati, wal i'timadi alaihi, lan gumantung alaihi, ing atase ati. Ajlaba, mongko narik alaihi, ing atase ati, bilwa sapa setan, bilwasa alaihi, ing atase ati, bilwasawisi, kelawan pira-pira godaan. Wa aqbala, lan ngadep sapa iblis, biwujuhi syahwati, kelawan macem-maceme syahwat, ilaihi, maring ati. Wa zayyana, lan menghias sapa iblis, lahu, maring ati, minal aqwali, saking pira-pira perkataan, wal qol, wal amali, lan perbuatan. Ma yasudduhu, maing perkara yasudduhu kang menjegal sapa iblisu ing ati, anit tariqi, saking dalan. Wa amaddahu, lan memberikan sapa iblis hu ing ati, min asbabil ghayyi, saking pira-pira sebabe lacut. Bima, kelawan perkara, yaqta'uhu, kang mutus sapa iblis hu ing tariqul, hu ing al qalbu, an asbabit taufiqi, saking sebabe pira-pira pertolongan. Wa nasaba, lan ngiket lahu, maring ati, minal masoyiti, saking pira-pira perangkap, wal habaili, lan kabel, lan tambang. Maing perkara insalima, lamun slamet sapa wong, minal wuqu'i, saking perangkap, fiha ing dalem perangkap, lam yuslim, mongko ora slamet sapa al qalbu, min ayyuh sila, saking yento hasil lahu kadhe wong, biha, kelawan al masoyid wal habail at-taqwiqu, ing penghalang. Di sini Khalid Abu-Syadi mengatakan kepada kita bahwasanya
hati itu adalah tujuan Allah dan tujuan iblis. Iblis mengetahui bahwasannya perannya hati itu sangat penting pada manusia, karena segala sesuatu tergantung hati. Perbuatan apapun ketika tidak diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan dan tidak sah. Dalam wudu kita harus niat karena Allah. Dalam sholat kita juga harus niat karena Allah. Dalam haji kita harus karena Allah. Dalam menyembelih kita juga harus karena Allah. Semuanya tidak mungkin kecuali harus bersamaan dengan amalnya hati. Maka Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa hati itu Allah tidaklah melihat bentuk rupa kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Sifatnya hati itu adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati itu juga soleh untuk diduduki oleh setan, artinya diganggu oleh setan. Sehingga ketika setan itu sudah menduduki hati, menghalangi hati sebagaimana fungsinya, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau fitrah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang mengatakan syahidna ini ruh yang ada di dalam hati. Pembahasan di sini itu masalah satu, intinya masalah setan. Yang kedua, masalah setan itu memerangi, fokus hidupnya setan sekarang ini adalah memerangi kita untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fokusnya hanya membawa manusia ke neraka. Karena setan dendam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan setan disuruh sujud kepadanya, akan tetapi setan menolak untuk sujud kepadanya. Jika tidak ada ayat lain, mungkin ada orang yang mengatakan bahwasannya sujud, tidak mau sujudnya setan itu adalah sesuatu yang hak. Akan tetapi karena ada ayat lain yang mengatakan inna syaitona lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka dalih apapun untuk mengatakan kebenaran tidak sujudnya setan kepada Nabi Adam itu tidaklah dibenarkan. Karena ada orang yang mengatakan bahwa
setan kuwe ora gelem sujud maring Kanjeng Nabi Adam karena prinsip setan sujud ya maring Gusti Allah. Dia tidak mengerti bahwasanya mengikuti perintah itu adalah bagian daripada sujud. Betul. Wong tunduk kan kayak dene, wong sujud itu kayak tunduk. Lah, ketika Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, maka setan mengatakan bahwa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ora gelem sujud karena engkau menciptakan Adam dari tanah sementara engkau menciptakan aku dari api. Dan api lebih tinggi nilainya daripada tanah. Api itu gagah. Sementara lemah kuwi lembek. Tidak wong dan lain sebagainya, menguyuh wong dan lain sebagainya, maka api itu mulia. Jere iblis, dia tidak melihat bahwasannya yang menyuruh sujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beda antara Kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, kalian tidak mungkin akan sepakat bahwa perilaku Nabi Ibrahim itu benar. Wong tua kok diperintah kon nyembelih anaknya. Ki kan wong ora diberi kemanusiaan nek zaman siki. Lah manute perintah Gusti Allah ini kaya kita itu akan melihat bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim kuwi wong bodoh. Wong kok nyembelih anak kok gelem dituruti. Padahal kan Kanjeng Nabi Ibrahim melihat bahwa perintah menyembelih itu datang dari Allah. Dan itu setelah Nabi Ibrahim menunggu sampai 3 kali beliau mimpi. Gitu. Apakah ini memang benar-benar dari perintah Allah ataukah memang dari perintah atau dari iblis yang mendatangiku untuk menyembelih Nabi Ismail? Lah setelah Ibrahim benar-benar mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Allah, maka dia langsung melaksanakan. Orang yang mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim berarti musuhnya iblis. Dan orang ketika mengikuti jejaknya iblis berarti tentaranya iblis. Lah misalnya iki ana wong Gusti Allah wis mengatakan bahwasane hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Maksudnya tidaklah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Lah kemudian ketika seseorang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar agama dan lain sebagainya, maka ketika tunduk bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka kita harus tunduk terhadap perintahnya. Gitu. Dan ketika melawan pada perintahnya berarti kita temannya iblis, karena iblis mengharapkan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sing putus asa kuwi juga kancane iblis. Ki wong sing lah nyontam bumbuan iki berarti anggar wong ana sing ngomong kuwi mesti kancane iblis. Jadi tuh nyontam bumbuan ya. Lalu puripan nih, ngene salah, ngene salah. Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun, bahwa tidaklah
putus asa terhadap kasih sayang Allah kecuali orang-orang kafir, dan orang-orang kafir adalah temannya iblis. Putus asa ngendi? Misale wong nglakoni dosa, putus asa lah tanggung ae kowe. Kan akeh banget wong sing misale mungkin wong sing ora ngerti nang awan-awan nang bulan puasa kue dia batal wis kadung batal ya akhirnya nyong jimak belah karo bojone. Lah mungkin terjadi seperti itu pada sebagian orang. Lah ki pada bae wong sing putus asa sekang rahmate Gusti Allah. Itu artinya putus asa gue bahwa mas nyontas sembubuan kok kadung kayak gini akhirnya jerok nasisan kadung utang 100 juta 100 juta sisan ya kan nanti 10 tahun kayak min sotiki syaiton ya. Karena ini orang-orang termasuk dari teman-temannya setan itu seperti itu. Lah setan kan menginginkan bahwa otak kita itu terganggu ketika sholat. Lah dengan ditagih unggal dina kan berarti kerep mengganggu mari sholatnya nyobadah senang dan dilalah dibantu tentang para kiai. Tolonglah dongakna aku kon cair. Akhirnya dengan terpaksa kiai-kiai pada dongakna moga-moga cair. Ini pada kiai ini ya kancane setan. Lah ini seperti itu. Jadi siapakah temannya setan? Mereka adalah orang yang mengikuti jejak setan. Oh, kadung aku teh kadung terlaknat, kadung ora gelem sujud karo Nabi Adam. Maka sampai hari kiamat anak cucune apa maning Kanjeng Nabi Adam wis dadi tanah aku ya arep ora taat karo Gusti Allah. Oke. Pada baik karo menungsa sing wis sering mengatakan kadung dan seterusnya. Ternyata kayak banget kan sana iblis. Lah jadi setan itu salah satu orang yang paling bingung mencari musuh itu adalah Hatim Al-Asom atau nang Indonesia Gus Dur lah. Ketika ditanya siapakah musuhmu, Gus Dur menjawab bahwa Indonesia tidak ada yang pantas untuk menjadi musuhku kecuali Soeharto. Dan Soeharto pun bukan musuhku. Artinya saya tidak mempunyai musuh di Indonesia. Nah, Hatim Al-Asom itu kayak dene Gus Dur atau Gus Dur kayak dene Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu mengatakan bahwa setiap orang pasti mempunyai musuh. Kemudian dia menanyakan pada dirinya sendiri, siapa yang menjadi musuhku? Orang yang menggunjing aku itu bukan musuhku. Orang sing nyoroki tanah nyong itu bukanlah musuhku, kata Hatim Al-Asom. Karena ketika mereka mencuri hartaku, saya hanya rugi di dunia saja. Ketika mereka membunuhku, maka saya menjadi syahid. Ketika orang kafir membunuhku, maka saya menjadi syahid. Dan ketika saya dimatikan hatinya,
oleh musuhku saya menjadi orang yang terlaknat. Inilah yang paling asyad alal adawah. Inilah yang harus saya yang pantas saya musuhi, yang ketika membunuh hati saya itu saya menjadi orang yang terlaknat. Dan ketika orang membunuh saya secara jasad itu tidaklah pantas juga menjadi musuh saya. Karena ketika di dalam medan peperangan juga kan kadangkala wong Islam kalau wong Islam tempur kan karena perbedaan ijtihad. Kayak dene Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali kan pernah terjadi di perang Siffin. Lah pada saat itu kan sehingga menjadikan Hatim al-Asam mengatakan bahwa angger musuhku membunuhku berarti aku syahid. Tapi angger setan membunuh hatiku berarti aku terlaknat. Maka setan itu adalah musuh terbesar di dunia ini. Paham benar? Dan mengerti tentang jalannya setan menggoda manusia itu dari sisi mana, setan itu siapa, menggoda manusia dari sisi mana saja, itu hukumnya fardu ain. Mengerti siapa setan, cara menggodanya, pintu-pintu besar yang harus kita ketahui, setan masuk ke dalam hati kita itu seperti apa, itu harus kita ketahui. Karena apa? Karena hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah fardu yang setiap orang wajib mengerti. Artinya misalnya wong lanang ngerti tentang setan dan cara masuknya, maka wong wadon juga masih tetap mempunyai kewajiban untuk mengetahui siapa setan dan bagaimana cara menggodanya. Misalnya ngomong maring sing wadon, salah satu daripada setan menggoda kita itu adalah melalui pintu dirham. Semakin akeh duitnya semakin akeh setannya. Apa dune? Dune. Musrapayu kerja jadi pintu setan terbesar itu adalah dirham, dinar, rupiah, dolar dan lain sebagainya. Pasti dilawan. Lah ini harus diketahui oleh setiap orang. Karena apa? Karena hukumnya fardu ain. Orang kaya mandik namanya itu fardu kifayah. Ketika seorang sudah melakukan, maka batalah, gugurlah untuk yang lain. Tapi ketika ada orang yang mengetahui siapa setan, kemudian bagaimana cara menggodanya, maka setiap orang yang beriman itu harus mengetahuinya. Kira-kira nang kecamatan Pekuncen sing ngerti setan siapa baik sembuh, wallahu alam bisawab. Terus kepriwe cara nggodane juga orang ngerti. Karena fokusnya lagi beda. Fokusnya lagi goreng Pak Mahmudi. Lampu setan bawa apa yang penting gue. Yang penting orang itu berhadiah. Lah ini kata Khalid Abu Syadi, orang yang mengetahui setan dalam Al-Ma'rakatud Daimah, dalam kitab Ma'rakah, peperangan yang tidak ada habisnya itu, beliau mengatakan dalam kitab yang lain bahwasannya
setan itu adalah yang menghendaki kita untuk menyesatkan kita, gitu. Artinya bahwa mengerti tentang setan itu adalah fardu ain, jere Khalid Abu Jadi. Sing fardu ain siapa baik? Ya, sholat fardu ain, nggak boleh diwakilkan ke yang lain, kecuali jika sakit maka bisa diganti dengan fidyah. Itu. Lah maka Syekh Mutawalli Syarawi dalam satu bukunya Al-Insu wal Jin Wasyaiton, ya, manusia dan setan itu dalam satu buku penuh. Fal qalbu huwa al-hadfu walamma alima aduwallah waqad adraka syaitan daurul qalbi. Karena setan telah mengetahui perannya hati, maka dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk memerangi hati. Ketika fokus uripe setan gue memerangi hati, maka fokus kita dalam hidup ini juga harus memiliki tameng untuk menangkal segala senjata daripada setan untuk memerangi hati kita. Jika fokusnya setan itu memerangi kita, menyesatkan kita, dan membawa kita untuk bersama-sama menjadi ahli neraka, maka fokus kita dalam kehidupan di dunia ini adalah juga menangkal segala peperangan setan memerangi kita. Dengan apa? Ya dengan mengetahui pintu-pintu besarnya, kemudian kita menangkal. Jika pintu besarnya salah satunya adalah sombong, maka bagaimana kita biar tidak sombong? Jika pintu besarnya setan adalah wanita, maka bagaimana biar kita tidak tergoda oleh wanita? Jika pintu besarnya setan adalah dirham, maka bagaimana kita untuk menghindari fitnah tersebut? Ini adalah fardu ain bagi setiap orang muslim. Iya. Jadi nengkene kue akeh kegiatan-kegiatan sing ora bermutu. Karena nang kono ora tahu dibahas tentang fardu ain, masalah setan ataupun masalah bagaimana kita menyiapkan senjata tameng untuk melawan setan. Kegiatan kur dombrang-dombrang orang genah. Lah sing akhirnya apa? Sing akhirnya setan tetap mlebu bae. Ketika tampil ya malah harap ujub, ketika tampil malah harap sombong, apa maning dikeproki wong. Oh berarti nyong berhasil, nyong berarti hebat dan lain sebagainya. Lah ini karena apa terjadi pemikiran seperti itu? Karena dia tidak mengerti siapa setan dan dari mana cara memasuknya setan di dalam hati kita. Maka kita tidak pernah fokus untuk melawan setan dari pintu manapun, dari pintu dirham, dari pintu dirham, dari hasud dan lain sebagainya. Itu kita tidak pernah fokus untuk itu. Sehingga tanpa terasa mungkin kita sudah menjadi teman-temannya setan. Karena setan fokus terhadap hati, maka kita juga harus fokus terhadap hati. Walamma qala Ibnul Qayyim al-Jauzi walamma alima atu wallah iblis an-naddar annal madar alal qalbi wal i'timad alaihi ajlab alaihi bil wasawis wa qabala biwujuhi syahwat ilaihi. Setan akan menawarkan kepada kita dengan berbagai macam yang menarik syahwat kita. Misalnya
Ana wong weruh yo ana wong duwe sawah amba banget kowe. Lah senenge ceritane karo kowe. Ayo. Ki berbahaya karena pintu setan mlebu. Angger wong kowe suka bergaul ya karo wong ora duwe, memang karo wong ora duwe kowe alangane ora bisa diutangi. Karena utangnya nu pada Pak. Lah cuma ketika bergaul karo wong sugih kowe rasane kan kepengin sugih, wong sugih kepenak temen uripe, kowe kepengin apa-apa kesempatan sing akhirnya kita itu dimasuki oleh setan. Itu. Karena apa? Wa aqbala bi wujuhi syahwat ilaihi. Setan akan menghadapkan kepadanya bermacam-macam sahabat untuk kita bisa tertarik terhadapnya. Gitu. Ya setan. Wa zayyana lahu minal aqwal wal a'mal ma yasudduhu anit thariq. Kemudian setan akan menghiasinya satu perkataan dan perbuatan yang menghalanginya dari jalan agar tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Poin tujuannya setan ya supaya menghalangi manungsa engko betul maring Gusti Allah. Wa amaddahu min asbabil ghaibi ma yaqta'uhu an asbabil taufiq wa nasabalahu minal masayib wal habail ma in salima minal wuqu. Setan akan selalu menjerat kita dengan apa namanya, dengan jala, dengan kala, dengan apa, dan kita kalau bisa selamat dari itu kita tetap terganggu oleh perangkap setan. Fal qalbu wa hadful mustara bainal maliki wa syaiton. Hati adalah tujuan yang sama antara Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Al-Malik, dan syaiton dan setan. Kilahuma yastahdifuhu. Keduanya itu mengarah kepadanya. Bahwa maudhu'us sirah, bahwa hati itu adalah tempat pergulatan, wa naqtatun multahibah, dan titik perang, wasahatul qital, dan lapangan peperangan dan medan pertempuran, wa ardul mar'arakah, dan tanah peperangan. Wa natijatu hadhil ma'rakah, apa yang dihasilkan dari peperangan ini, imma hidayatul qalbi wa hayati, wa imma qasawatuhu wa mautuhu wa halaku wa ajaba mimman akhadha nasihatal aduwi. Hasil daripada peperangan, ada kalanya hati mendapatkan hidayah dan kehidupan, dan ada kalanya mendapatkan kekerasan dan kematiannya, wahalakahu, dan kehancurannya. Fawa ajaba mimman akhadha nasihatal adu, maka betapa anehnya orang yang melakukan nasihatnya musuh, waradda wasiyatal habib, dan menolak nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wastara sodaqota syaiton, kemudian membeli pertemanan dengan setan, dengan bi'adawatil malaikah, dengan permusuhan dengan setan. Wa a'lanal harb malama tabqa min imanihi bitta'awun ma'atuwil ladud wa hiya sihatul muta'ajib allati sabaqa an utriqahu an atlaqahu Ibnul Jauzi naqala. Jadi wa a'lanal harbu, setan alamat min imanihi bitta'awun ma'atuwil ladud wa hiya sayhatu ta'ajjub allati sabaqa kaifa taubat nafsuka an takuna dhahiran li fi'atin nafs ala fi'atil qalbi wa fi'atul qalbi mu'minatun wa nafsu kafiratun. Kemudian
Wa qad yaqulu qail lakinnal a'dha wal jawarih kadzalika mustahdafun min qibalil malaikah wa syaitan famal fariq bainahuma wa bainal qalbu. Jadi intinya alasan yang kedua menurut Khalid Abu Syadi itu adalah setan itu selalu mengarah kepada hati. Berarti hati itu adalah tempatnya medan tempur. Yang hasil daripada semuanya itu adalah ada kalanya hati mendapatkan hidayah. Siapakah yang mendapatkan hidayah nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Dan siapakah yang mendapatkan kematian dan kekerasan hati wahalakahu dan kehancurannya, bahwa ajabah mimman akhadha nasihatal aduwi. Siki Rasulullah mengatakan kepada kita bahwasannya Allahumma a'udzubika minad daini wa ghalabatin Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, lindungilah aku dari terbelit hutang. Misalnya lah siki nasihat Rasulullah kan orang kanggo. Ya maksudnya orang dilakonin dan kita. Malah kita ingin memperbesar hutang. Jadi kecuali terpaksa nggak masalah. Kecuali terpaksa nggak masalah. Keberi maning sih. Lah. Tapi kita tetap harus melihat pada Rasulullah itu menasehati kita untuk tidak terbelit oleh hutang dalam sebuah doa. Nah, maka kita juga sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terbelit oleh hutang. Angger bisa belit nawong kon hutang. Lah ini artinya apa? Artinya kita tetap ada keinginan untuk sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya nggak masalah ketika hutang kalau memang benar-benar butuh. Ini adalah alasan yang kedua kenapa dibahas, sangat penting dibahas di bagian tubuh kita itu adalah hati, bukan pembahasan yang lainnya. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang ketiga taharatuhu syartul dukhul, bahwasanya kesucian hati itu adalah syarat masuknya seseorang ke dalam surga. Wasababut tsalis fi ahammiyatil qalbi anna taharatahu syartud dukhulil jannah. Sebab yang ketiga, pentingnya pembahasan hati itu anna taharatahu, bahwa kesucian hati itu adalah syarat masuknya seseorang ke dalam surga. Lidza zammallahu khubata al-qulub. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang yang hatinya kotor. Faqala ulaika alladziina lam yuridillah ayyutahhirahu wa ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirah adzabun alim. Di dalam akhirat mendapatkan siksa yang sangat agung. Dan walahum fil akhirati adzabun alim azim. Wal ayat dalilun damij. Ayat ini adalah dalil yang sangat jelas ala anna malam yutahhir qalbahu fala budda ayyana lahul khiz fid dunya wal adzab fil akhirah. Bahwasane wong sing ora bersihi hati itu akan tertutup hijab oleh Allah di dunia wal adzab fil akhirah. Walihada harramallahu subhanahu al jannah ala man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khubuth minal khabathi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr.
tidaklah masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit ada sebesar apa namanya semut zarratin min kibir, atau atom min kibir, dari kesombongan. Wala yadkhuluha ahadun illa ba'da kamalit thayyibah wa tahriya, dan tidaklah masuk ke dalam surga seorang kecuali setelah kesempurnaan hatinya dan kesuciannya, li'annaha darut thayyibin, karena surga itu adalah rumahnya orang-orang yang baik. Walidza yuqalu lahum wa hum fi masyarifil jannah fadkhuluha khalidin. Jadi ketika surga adalah tempatnya orang yang baik, maka akan dihuni hanya oleh orang-orang yang hatinya apik. Wong sing atine apik kuwe wong sing bersih sekang hasud, wong sing bersih sekang sombong, wong sing bersih sekang dongkol, wong sing bersih sekang musuh maring wong liya, atau merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang lebih baik dari yang lain, atau merasa bahwasannya dirinya itu adalah orang yang lebih pantas masuk surga daripada yang lain. Maka ini hati yang belum baik. Maka orang seperti ini tidak mungkin akan masuk surga kecuali setelah dicuci dulu. Makanya setelah mereka itu dientas dari neraka, itu masih belum langsung dimasukkan ke dalam surga. Dia akan ditempatkan di depan surga. Itu suatu penyucian kembali, yang kemudian setelah itu dia akan baru dimasukkan ke dalam surga. Lah kenapa surga kita itu harus minta? Karena semua para nabi itu meminta surga, dan setiap wali itu meminta surga. Setiap kekasih Allah meminta surga, maka kita juga meminta surga. Kenapa kita meminta surga? Karena surga itu kita akan mendapatkan undangan mesra berupa salamun qalamir Rabbir Rahim. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasannya ketika beliau berada di dalam mihrabnya, beliau kedatangan setan. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau telah bebas dari taklif. Dan langsung Syekh Abdul Qadir Jailani memahami bahwa ini adalah suara setan. Tidak mungkin orang yang hidup itu, orang yang masih bernafas itu bebas dari taklif. Dan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mengatakan, ukhruj ayyuhal la'un, keluarlah wahai yang terlaknat. Lah siki akeh banget apa arane wong-wong sing pada ngajak angger wong wis sampai pada tingkatan hakikat, kuwi wis ora butuh thariqah, ora butuh syariat. Ini saya sering berdebat dengan orang itu. Tidak mungkin orang yang sudah mencapai hakikat kemudian meninggalkan syariat. Betul. Walaupun Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu mempunyai ketinggian dalam kewaliannya, akan tetapi beliau ketika waktu beliau trans atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kamu tidak akan sampai ke saya kecuali biturbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak benar ketika ada orang mengatakan bahwa apa arane wong mencapai pada tingkatan hakikat kemudian meninggalna syariat. Ini adalah tipu daya setan. Paham mereka? Jadi mulane wong lah nyontas sing digoleki Gusti Allah dudu surga. Iki kan kaya wong seolah-olah wong hakikat. Karena apa? Surga itu hanya tempat. Bukan Allah. Saya tujuannya hanya Allah, bukan surga. Kayak ini kalau menurut saya ini juga satu kesalahan. Karena apa? Karena
Karena orang yang mengatakan aku tujuannya hanya Gusti Allah, ya memang tujuannya Gusti Allah itu kan. Tapi kan tidak melarang sampean ketika sampean tujuannya Gusti Allah meminta surga kayak gue. Nyontek para njaluk surga, nyontek njaluk Gusti Allah tok. Lagi sering terjadi seperti itu. Untuk meluruskannya kita tetap meminta surga karena apa? Karena semuanya minta surga. Itu. Tapi gue sebagaimana yang sering saya katakan, dudu ganti amale. Yes, itu maning. Nah, ini adalah apa namanya? Wong-wong sing mlebung surga mesti atine wis bersih. Maka kenapa itu ahamiyatus talis, yaitu kepentingan untuk membahas hati yang ketiga itu adalah karena tidak mungkin orang yang masuk surga kecuali apik atine. Maka jangan sampai tadi kesempatan ini adalah di mana tepat waktu. Wong sing mungkin nang akhirat gue arep mengatakan kehambaan luar biasa. Makanya dalam Al-Fatihah itu dikatakan bahwa Maliki Yaumiddin, Tuhan yang merajai hari akhir. Kan padahal Maliki Yaumiddin waddin, di dunia juga miliknya Gusti Allah, begitu juga di akhirat. Tapi kenapa di dalam Al-Fatihah hanya mengatakan Maliki Yaumiddin, bahwa pemilik hari akhir? Karena nengkana kowe wong wis pada duweke sampean kabeh nang ngalam dunya kan anu sih pada ngaku-aku. Mobil aku duweke dhewek. Terus apa? Sawah duweke dhewek. Apa-apa duweke dhewek. Kekuatan dhewek, bahwa nyong berhasil sekarang pintere dhewek. Kayak gue kan. Lah akhirnya nang kene secara batiniah orang mengakui engkau Maliki Yaumiddin waddin, tapi ketika di akhirat semuanya sepakat bahwasannya engkau adalah Maliki Yaumiddin. Gitu. Paham ya? Begitulah arti yang kepentingan kenapa dibahasnya hati itu karena toharatul qalbi surutut dukhulil jannah. Kesucian hati gue adalah syarat masuk ke wong maring surga. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.